udah besar. Assalamualaikum. Itu biar dia yang mikir gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot mikirin orang lain. Waalaikumsalam. Namanya siapa, di mana? Nama aku Ria, Kak. Penyanyi dia nih. Wow. Sabar ya Kak. Tadi siapa? Sauziah. Siapa? Ya Pak, sebentar ya, nanti habis ini gantian ya. Sauziah. Gimana? Sabar ya. Kamu kayak ini ya, kayak ini banget ya. Maksudnya masalahmu tuh kayak urgent gitu loh. Coba deh. Jadi sebenarnya lebih ke gimana ya? Cara ngembaliin kepercayaan aja sih, Kak. Gimana ya? Gimana? Cara mengembalikan kepercayaan biar kita tuh bisa selalu berpikir yang positif tentang pasangan kita. Posisinya sekarang baik-baik. Ya. Tidak. Yang tadi yang dingin itu kan? Yang dia dingin-dinginan Iya. sama dia, tapi bertahan karena anak gitu. Iya ini. Kalau pengalamanku ya, tadi sebenarnya udah dijawab sama Habib Kak. Kamu denger nggak? Iya, dengar Kak. Kamu bisa nggak maksudnya memetik apa yang udah disampaikan Habib tadi? Maksudnya gimana sih gitu? Nanti biar kalau misalnya ada, ini biar kamu nangkep dulu nih, kamu nangkep terus kamu keluarkan kan gitu. Nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tambahin kalau ada yang kurang gitu. Gimana sih Habib tadi tuh Kasih lah. ngasih solusinya ke kamu tuh, kamu nangkepnya gimana coba? Ya sebenarnya sih lebih ke kayak introspeksi diri sendiri sih ya. Terus? Dalam hatinya gue tuh bingung, malah teman bingung gitu. Iya. Sampai typingannya udah gede semua ya kan? Ini gini. Jadi gini Jadi Kak, sebenarnya nge-DM aku nih. sebenarnya saya juga main TikTok itu sebenarnya karena udah adanya terjadi suami berselingkuh. Sebenarnya yang bikin saya itu selingkuhnya sama karyawan sendiri. Oh, sama karyawan sendiri. Terus? Kak, aku oke, nggak apa-apa ya. Aku kena ban soalnya. Setengah muka aja, sampingin. Ya gitu. Kalau nggak kuat, kalau ada yang nangis kemarin, dia tuh ngebawahin mukanya gitu. Ya, jadi apa ya? Untuk kamu nih sekarang ya, sepengalamanku gitu kan, sepengetahuanku juga. Mungkin tadi Habib udah nyampeinnya panjang lebar. Buat menenangkan diri ya, kalau misalnya dari agama kita ya, maksudnya mungkin kita bisa lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Mungkin sholat, ngaji, kita pasrahkan semua sama Allah. Kalaupun kita punya keputusan, tapi keputusan Allah itu lebih keren. Itu yang kamu harus tekankan. Kalau kamu ngerasa jawabannya belum ada, mungkin nangis kamu masih kurang sama Allah. Kamu nangis lagi, gitu loh. Kamu nangis lagi sama Allah. Kalau di otak kamu ada keputusan-keputusan tertentu, insya Allah Allah tuh ngasih keputusan yang lebih keren, yang lebih pas, tanpa harus ada dendam atau ada sakit lagi gitu kan. Dan kamu plong, gitu. Terus kedua, untuk menenangkan diri kamu ya, kamu coba musyawarah lagi gitu loh sama suami. Yang tadi kan aku udah bilang juga, ada batasan antara lawan jenis. Itu memang pasangan suami istri itu harus ada batasan. Kayak kamu sama temenmu yang cowok, atau suamimu sama temennya yang cewek, atau karyawan yang cewek, itu memang harus batasan. Itu mungkin kalau kalian belum paham ketika kalian menikah gitu. Makanya nganggap semuanya itu santai gitu loh. Nganggap semuanya itu sudah hal yang biasa. Itu kan temanku, itu kan cuma karyawan, itu kan cuma pembantu, itu kan cuma ART, itu kan nggak bisa. Kalau lawan jenis itu tetap harus ada batasan. Kalau dia perempuan, kamu yang harus turun tangan gitu. Siapapun itu gitu loh. Jadi
Itu poin-poinnya itu. Nah, buat menenangkan diri tadi ya mungkin dengan di luar itu selain kamu ini kamu lebih sibuk lagi aja gitu. Kamu fokus dengan pahit-pahitnya gini ya. Seandainya aku berada di posisi kamu, seandainya aku ditinggalin gitu. Pahit-pahitnya aku harus bisa sendiri nih dengan kaki aku. Berarti aku harus apa? Aku harus cari circle yang baru, harus bekerja atau mencari kesibukan gitu loh. Dengan itu, dengan meluapkan itu, mungkin pahit-pahitnya nanti aku pisah atau gimana, kamu nggak yang stres-stres banget. Kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Makanya banyak single mom, independent woman lah segala macam. Mereka happy dengan jalan hidup mereka dengan menjadi single karena mereka mengambil jalan itu, gitu loh, untuk melepaskan diri dia dari kegelisahan. Karena kita jangan mau kalah intinya. Ketika kita bercerai atau berpisah, gua harus jadi pemenang, gitu loh. Gua harus jadi pemenang. Gua tidak boleh bersedih. Gue harus liatin ke dia gue lebih sehat, lebih tegar, gue hebat, gue cantik, gue kuat, gue punya banyak skill, pikiran gue sehat, gitu loh. Gue perempuan yang baik-baik, gitu. Gue perempuan muslim yang taat. Tunjukin sama Tuhan, tunjukin sama orang. Dengan kayak begitu, semua orang akan minder sama kamu. Makanya banyak independent woman itu dia tidak susah didekati sama cowok. Kalaupun ada cowok yang bisa nikahin dia, misalnya contohnya kasusnya Luna Maya deh, gitu loh. Kalau kita sebut nama gitu kan, yang public figure, banyak cowok yang deketin dia tapi minder. Karena apa? Dia membuktikan saya ini kuat, saya ini pinter, saya ini cantik, saya berkarir. Jadi tidak ada orang yang bisa menjatuhkan saya. Ketika ada cowok yang masuk sama saya, Allah akan kasih levelnya yang sama saya. Levelnya dalam artian bukan harta, tapi dari segi prinsip hidup, gitu loh. Mungkin untuk saat ini dia masih suamimu, masih jodohmu, berarti kamu harus mendoakan dia. Kamu berdoa sama Allah, mendoakan dia supaya jadi lebih baik, gitu. Kalaupun nanti kata Allah dia tidak menjadi yang terbaik untuk kamu, ya Allah akan memberi cara supaya kamu berpisah dengan dia. Kamu kan sekarang statusnya masih istri dia, berarti kamu tidak boleh mendoakan yang jelek, karena surgamu masih di kaki suamimu, walaupun suamimu ketahuan selingkuh, gitu. Maaf ya Kak, aku agak sedikit ini ya, menggelitik pikiran dan hati kakak gitu loh. Iya, sebenarnya niatnya cuma buat menguatkan teman-teman. Ambil sudut pandang yang lain, bukan sudut pandang kesedihan terus, keterpurukan terus. Jadi cobalah kita berpikir untuk ambil sudut pandang yang lain gitu, yang lebih positif gitu, yang lebih bisa bikin kita bangkit gitu. Intinya seperti itu teman-teman ya gitu. Karena kebanyakan kita terlalu fokus sama masalah. Bisa masalah kita diselingkuhin, kita fokusnya ke situ terus. Padahal masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Masih banyak hal positif yang kita bisa lakukan gitu. Karena kita fokus ke situ terus jadinya kita kurus, sedih, nggak ngapa-ngapain, mau aktivitas malas, ibadah malas gitu. Mau berinteraksi sama orang malas. Intinya sebenarnya itu tuh kayak lingkaran ya teman-teman ya. Kita jangan sampai terjebak dengan hal yang membuat kita terpuruk. Itu tuh kayak lingkaran gitu loh. Kalau bisa kita lepas dari lingkaran itu. Bisnis Raymond ya. Sebenarnya yang bikin aku kayak ngerasa kecewa karena di awal pernikahan, kalau aku ininya sesulit apapun situasi, aku pasti nemenin gitu kan. Tapi memang kalau yang namanya kayak kalau udah kayak keperselingkuhan. Iya, kalau aku sendiri ya Kak ya, aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang terlalu dalam sebenarnya. Tapi ini kalau aku sendiri, selingkuh itu tidak aku maafkan dalam hal apapun. Itu kalau prinsip gue gitu. Kalau prinsip gue sendiri itu seperti itu. Selingkuh dalam hal apapun gak akan gue maafin, karena itu penyakit kalau menurutku gitu. Tapi orang punya prinsip sendiri-sendiri ya guys, jangan ditiru aku gitu loh. Jangan ditiru juga gitu loh. Mungkin masih bisa diperbaiki atau gimana. Tapi kalau bagi gue enggak gitu. Ya sebenarnya saya sudah coba maafin ya Kak. Maksudnya kayak memberi kesempatan kedua. Karena saya juga pengen anak-anak saya utuh, orang tua yang utuh, terus kasih sayang orang tua yang utuh. Cuman di saat saya
mencoba Di sini Raymond ya. kasih kesempatan kedua, tapi kenapa hati saya tuh kayak yang apa ya, kayak ngeberontak gitu loh Kak. Iya, masih ada rasa nggak terima kan maksudnya. Iya, karena memang dari awal saya menikah yang saya terapkan itu kesetiaan. Kalau Iya. kalau kakak bilang saya main TikTok, tadinya sebelum terjadi itu saya nggak pernah yang namanya mau live. Iya, Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kan aku nggak mempermasalahkan itu. ya, maksudnya cuma kayak scroll aja gitu kan. Kalau aku ada yang selingkuh di salah satu di iya benar. Setelah kejadian seperti itu, saya tuh kayak bukan lebih ke cari hiburan ya, maksudnya memang hobi saya kan, saya senang Nyanyi. nyanyi. Oke. Jadi kayak lebih cari ini aja. Tadinya kan saya jualan online shop juga Kak, cuman salah mungkin udah jalannya berhenti di situ mungkin ya. Jadi saya udah nggak ini lagi. Ya, cara aktivitasnya membagikanmu kan intinya seperti itu. Untuk sedikit melupakan masalahmu kan gitu kan. Trainer. Kayak pelampiasan gitu loh. Gak masalah selama kamu selama kamu merasa bahagia, selama kamu ini jalan yang aku cari nih, itu nggak masalah karena proses. Mungkin sekarang kamu seneng nyanyi di TikTok, nyanyi, terus nanti seneng apa lagi, itu tuh proses Kak. Jadi jangan kita berpikir gue tiba-tiba harus bisa lupa dia, ya nggak bisa. Semua itu harus dilewatin, semua itu ada pelajarannya. Nah dari proses itu kita sambil belajar nih, gitu. Gitu. Ya, lebih semangat lagi ya kayak nanti mampir lagi ke sini nanti dengan posisi yang udah lebih plong gitu. Jadi hidup tuh nggak harus mulu-mulu sedih. Tuhan itu ngasih kesempatan untuk kita happy. Tuhan ngasih kesempatan kita untuk berbahagia. Kenapa kita memilih untuk bersedih? Neng, maafin. Iya. Makasih ya Kak Hos, Kak Santai Wijaya. saja. Sehat-sehat terus. Ntar aku mampir lagi deh. Kalau Kak Wijaya sering mampir. Oh berarti Nick harus mampir nih Nick nih. Pelan-pelan ya. Untuk Waalaikumsalam. melupakan memang nggak bisa secepat itu. Tapi ya Insya Allah. proses. Insya Allah Kak. Iya. Makasih Apalagi ya, masih Kak. bersama. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.